Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmed Alekal Mubarak, Prodi Agribisnis, NIM 200340105104. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ketahanan pangan, yaitu ngeresum penerapan pertanian berkelanjutan. Di sini poin-poin yang akan kita bahas ialah 1. Penerapan pertanian berkelanjutan. Yang kedua, pertanian berkelanjutan suatu keniscayaan. Yang ketiga, peluang. Dan yang keempat, ringkasan dan alternatif pemecahnya. 1. Penerapan pertanian berkelanjutan. Menurut FAO, yang disebut pertanian berkelanjutan adalah setiap prinsip, metode, praktek, dan falsafah yang bertujuan agar pertanian layak ekonomi secara lingkungan dapat dipertanggungjawabkan, secara sosial dapat diterima, berkeadilan, dan secara sosial budaya sesuai dengan keadilan setempat, serta dilaksanakan dengan pendekatan holistik. Yang kedua ialah pertanian berkelanjutan, suatu keniscayaan, pendekatan, dan praktek pertanian konvensional yang dilaksanakan di sebagian besar negara maju dengan negara sedang berkembang termasuk Indonesia merupakan praktek pertanian yang tidak mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pertanian konvensional dilandasi oleh pendekatan industrial dengan orientasi pertanian agribisnis skala besar, padat modal, padat inovasi teknologi, penanaman atau benih varietas tanaman unggul secara seragam, spasial, dan temporal, serta ketergantungan pada masukan produksi dari luar boros energi tak terbarukan, termasuk penggunaan berbagai jenis agrokimia, pupuk dan pestisida, dan alat mesin pertanian. Secara teoritis dan perhitungan ekonomi, penerapan pertanian konvensional dianggap sebagai alternatif teknologi yang tepat untuk menyelesaikan masalah kekurangan pangan dan gizi serta ketahanan pangan yang dihadapi penduduk dunia. Setelah sekitar setengah abad, kita menerapkan dan mengembangkan pertanian konvensional, sederetan daftar panjang dampak negatif telah dilaporkan dan dikemukakan oleh berbagai lembaga, peneliti, dan perseorangan pada aras internasional, nasional, dan lokal. Berbagai dampak ekologi, ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan masyarakat semakin meragukan masyarakat dunia akan berkelanjutan ekosistem pertanian dalam menopang kehidupan manusia pada masa mendatang. Yang ketiga ialah peluang. Indonesia mempunyai berbagai peluang untuk mencapai kemandirian dalam bidang pangan secara berkelanjutan. Keragaman sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang besar yang dapat dimanfaatkan melalui pemanfaatan dan pengembangan pangan sumber karbohidrat, non-beras, sumber protein, dan gizi mikro di masing-masing daerah. Yang selanjutnya, perkembangan teknologi yang pesat dalam berbagai aspek, yaitu ialah produksi, pasca panen, dan pengolahan, distribusi, pemasaran. Yang terakhir ialah ringkasan dan alternatif pemecahnya. Di bab ini ada ringkasan dan alternatif pemecahnya, ada 3 poin masing-masing, yaitu praktek pertanian konvensional yang boros energi tak terbarukan di samping membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat juga tidak mencapai sasaran ketahanan pangan secara mantap dan berlanjut. Yang kedua ialah pertanian berkelanjutan adalah pertanian yang layak ekonomi, secara lingkungan dapat dipertanggungjawabkan, secara sosial diterima, berkeadilan, dan secara sosial budaya sesuai dengan keadaan setempat, serta dilaksanakan secara holistik. Ketahanan pangan yang berkelanjutan merupakan tujuan utama pembangunan berkelanjutan,
ketahanan pangan dengan memanfaatkan keanekaragaman pertanian lokal dan membentuk ketahanan pangan nasional yang mantap dan berjangka panjang. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.